Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kursuma Kebangsaan Bandung Mesingamnya. Di sini saya akan memberi beberapa statement dan argumen dan paparan tentang kebijakan yang dilakukan oleh penjajah Republik Indonesia Jawa hari ini dan kelicikan keserakahan yang dilakukan oleh penjajah Republik Indonesia Jawa di bumi Aceh, Darussalam dan Pulau Sumatera keseluruhannya pasca banjir bandang yang melanda Pulau Sumatera. Kita lihat beberapa hari kebelakangan ini paparan di media-media elektronik dan cetak yang memaparkan tentang statement atau argumen daripada Menteri-Menteri Kabinet Prabowo Subianto yang menimbulkan kontroversi, spekulasi dalam masyarakat, terutama rakyat yang dilanda banjir bandang di Pulau Sumatera. Kita lihat statement yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan. Anda pun saudara-saudara pun sudah melihat sendiri, dan statement daripada Menteri Penanggulangan Bencana BNPB dan Menteri Telekomunikasi dan Menteri yang penerangan yaitu Bahlil. Dan hari ini kepada Kepala Negara kebijakan kita lihat. Demi menutup keburukan, keperobokan, kerusakan bangkai yang disimpan di Pulau Sumatera, Prabowo Subianto sumbang 16 triliun untuk dana hutan tropis Brazil. Sementara kita lihat kerusakan hutan di bumi Sumatera yang hari ini menimbulkan banjir bandang dan longsor, bencana besar yang melanda Pulau Sumatera khususnya Aceh, dan kerusakan hutan alam di Kalimantan, Sulawesi, Papua, dalang biangnya dasar muasalnya kerusakan itu dilakukan oleh penjajah Republik Indonesia Jawa di bumi Nusantara, khususnya Aceh. Kita lihat 10 perusahaan Prabowo Subianto yang melakukan penjarahan perusakan hutan di bumi Aceh, keseluruhannya di Pulau Sumatera, yaitu penebangan hutan yang dilakukan secara brutal dan secara ekstrim yang dilakukan oleh penjajah Republik Indonesia Jawa di bumi Aceh. Diangkut hasil alamnya ke Pulau Jawa. Dan hasil-hasil yang lain seperti gas alam, minyak bumi, dan sebagainya. Berbagai hasil mineral paling banyak di bumi Aceh Darussalam dibandingkan di daerah-daerah lain atau wilayah-wilayah lain di Indonesia ini. Karena di Aceh lengkap. Semua ada. Uranium, batu bara, gas alam, minyak bumi, dan paru-paru dunia yaitu bumi loser yang dibiayai oleh UNESCO. Dan kita lihat kenapa penjajah Republik Indonesia Jawa tetap bersikeras menahan atau menyekat bantuan asing memasuki wilayah Aceh. Bukan karena dalih dan kita mencukupi dan menyanggupi merehabilitasi pasca banjir. Itu tidak ada. Karena itu bohong. Itu kebohongan yang sengaja ditebarkan oleh penjajah Republik Indonesia Jawa, yang dengan memberi harapan manis kepada korban-korban banjir di Sumatera, khususnya Aceh dan Sumatera keseluruhannya. Itu harapan manis saja. Kalau Anda tidak percaya, Anda boleh lihat 3 bulan pasca banjir bandang nanti apa yang akan terjadi di Pulau Sumatera. Paling pun yang akan direhabilitasi yaitu jalan dan jembatan. Lainnya jangan diharapkan bantuan dari pemerintah. Itu omong kosong itu semua. Jadi yang kita lihat hari ini, demi menutup bangkai yang tersimpan di Pulau Sumatera, Prabowo sumbang 16 triliun untuk dana hutan tropis di Brazil.
hutan sendiri, alam sendiri dihancurkan, dirusakkan, hingga menimbulkan banjir bandang hari ini di Pulau Sumatera khususnya. Dan berlagak kaya, berlagak pemberi bukan pengemis, kan? Hakikatnya Indonesia Jawa itu pengemis, bukan pemberi. Jadi berlagak seolah-olah Indonesia ini hutan dia bagus, indah, masih menjaga alam, flora dan sebagainya. Tidak ada korupsi, tidak ada utang luar negeri. Dan sebab yang intinya kita bilang hari ini, Indonesia ini negara superpower dari segi ekonomi, politik dan sebagainya. Padahal fakta realitanya hari ini lebih hancur, lebih bobrok, lebih rusak dari negeri-negeri miskin di Nusantara ini. Kalau kita bandingkan dari segi birokrasi, sistem undang-undang dan sebagainya lebih bagus undang-undang dan sistem negara Nepal dibandingkan Indonesia. Dan sikap penegakan hukum di Indonesia lebih bagus sikap negara Zionis dalam menegakkan hukum di dalam internal negara Yahudi dibandingkan negara Indonesia hari ini. Itu fakta realita. Di Indonesia ini mayoritas penjilat, terutama para pejabat-pejabat di Pulau Jawa. Mayoritasnya penunggang agama, penunggang pencitraan dan sebagainya. Mayoritasnya penyangak di Indonesia ini, para pejabat-pejabatnya. Indonesia itu wakil rakyatnya preman, pejabat korupsi, polisi dan TNI berbuat kriminal. Itulah negeri para bajingan. Itu fakta realita. Itu tidak tepat pada landasannya. Begitu yang sebenarnya di Indonesia. Kita lihat kemunafikan kebijakan pemerintah itu, pemerintah Prabowo Subianto hari ini munafik dan hipokrit. Negeri sendiri dirusak, hutan sendiri dirusak, dihancurkan, dan hingga terjadi banjir bandang di Pulau Sumatera hari ini. Dan sok-sok kaya membantu negara lain dengan 16 triliun. 16 triliun ini kalau dibangun, diberi dana ini untuk korban-korban banjir, itu kembali pulih dengan serta-merta dalam masa 1, 2, 3 tahun. Kalau betul-betul disalurkan ke tepat pada sasarannya, tidak dicuri oleh pejabat-pejabat NKRI di Pulau Sumatera. Jadi, kenapa hari ini kita lihat para menteri-menteri kabinet di Pulau Jawa, jangankan di rezim Prabowo Subianto, di rezim sebelumnya ini, Indonesia Jawa ini pewaris kolonial Belanda. Mereka adalah pewaris. Sebab itu yang berlaku di Indonesia bukan sistem pemerintahan, tapi sistem kekuasaan yang berlaku. Kapitalisme. Fakta realita itu. Mulai negara ini didirikan atas kebohongan dan sampai ke hari ini. Kita lihat statement daripada menteri-menteri kabinet Prabowo Subianto bertolak belakang dengan fakta realita di lapangan. Dan hari ini kita lihat Prabowo Subianto demi menutup pekungnya atau pekung bangkai yang disimpan di Sumatera oleh 10 perusahaan Prabowo Subianto yang beroperasi di Pulau Sumatera, yang terutama di Aceh. Mereka menyekat, pemerintah penjajah Republik Indonesia Jawa menyekat bantuan asing memasuki wilayah Aceh khususnya. Karena mereka dalam ketakutan, dibelenggu ketakutan dan kerisauan tentang isu-isu yang terbangkitkan apabila negara-negara asing memberi bantuan di Aceh dan keseluruhannya di Pulau Sumatera. Sebab itu pemerintah penjajah Republik Indonesia Jawa tetap bersitegas tidak akan mengizinkan negara asing membantu korban banjir di Aceh khususnya dan di Pulau Sumatera. Itu harap dipahami. Dan hari ini kenapa tidak menaikkan ke bencana nasional? Indonesia itu tidak ada dana untuk membangun pemulihan pasca banjir bandang. Negara sudah bangkrut. 2030 Indonesia itu bubar, akan terpecah.